Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin memberikan sedikit nasihat yang bertema tentang tips konsisten beribadah selama bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, puasa merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini kita tidak hanya diwajibkan untuk menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga amarah, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Ibaratkan saja bulan Ramadan seperti hamparan ladang yang ditumbuhi aneka pohon berbuah lebat. Kita bisa mengumpulkannya sesuka hati dan sebanyak mungkin. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang diperoleh. Saat Ramadan, buah-buah itu adalah limpahan pahala yang bisa diraih dengan amal ibadah. Semakin banyak ibadah yang dilakukan seseorang, maka semakin banyak pula pahala yang ia peroleh. Namun, ibadah adalah persoalan iman. Suatu saat ia bisa naik dan bisa turun. Hal ini juga sering dijumpai saat bulan Ramadan. Memasuki awal bulan, semangat ibadah masih aman. Masjid dan musala masih ramai dipenuhi jamaah sholat tarawih. Suara tadarus Al-Quran masih lantang terdengar di mana-mana. Dan sejumlah ritual keagamaan lainnya masih diramaikan, terutama yang khas di bulan Ramadan. Sayangnya, begitu memasuki setengah bulan terakhir, semangat ibadah tidak lagi sebesar di fase awal. Jamaah sholat tarawih mulai hilang satu persatu. Suara tadarus Al-Quran mulai menurun, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan agar semangat ibadah tetap terawat selama bulan Ramadan? Tips pertama, jangan makan terlalu kenyang. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa sejak waktu imsak sampai maghrib tiba, namun kebanyakan orang ketika berbuka puasa menjadikannya ajang balas dendam. Segala macam hidangan dimakan, akibatnya perut terlalu kenyang. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berlebihan dalam mengonsumsi makanan tidaklah baik. Dalam Quran disebutkan, "Inda zinatakum khudu adama ya bani la innah tusyrifun aw kullu masjidin kullil musyrifina yuhibbu." Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tapi jangan berlebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dalam konteks ini, makan terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan ibadah, yang mana pahala di bulan ini dikali lipatkan dibanding pada bulan-bulan lainnya. Tips kedua, hindari perbuatan maksiat. Dosa yang diperbuat oleh seorang muslim akan mempengaruhi kualitas ibadah kita, yang mana membuat pelakunya malas. Tips ketiga, tidak berlebihan dalam beribadah. Segala hal yang berlebihan tidaklah baik, meskipun itu dalam hal ibadah, dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama Ramadan. Kita perlu melakukannya dengan sejauh mana yang kita miliki. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang dilakukan, akhirnya memberatkan diri sendiri, sehingga merasa kapok untuk melanjutkannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tutikuna mal amali min hudu alaihillahu hatta yamallullaha fa inna qalat wa inna alaihi duwimama wa sallamata wa ma sallatan sallah idha wa kana alaiha." Artinya, lakukanlah amalan-amalan yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan mengubah dalam memberikan pahala sampai kalian mengejarkan amalan itu. Rasulullah SAW sangat mencintai orang yang menjaga kesinambungannya atau istiqomahnya meski sedikit. Maka dari itu, mari warnai Ramadan dengan semangat ibadah yang terawat hingga sampai bulan suci berpamit. Semakin banyak ibadah yang dilakukan memang semakin baik, namun jauh akan lebih baik jika kita melakukannya dengan konsisten dan penuh penghayatan.
Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih alam madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan Ji. Oke, OTW order.